Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh. Kita undang hadiratnya pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami rindu berada di hadirat-Mu Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti
Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi katakan dengan hati, kita katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, kita mau sembah Dia, kita agungkan namanya. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, naikkan syukur-Mu pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, hanya Kau yang layak disembah Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami mengundang Roh-Mu hadir Tuhan pada pagi ini, melawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dalam setiap hidup kami Yesus. Ya Tuhan, pagi ini kami rindu untuk berada di hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian ini Tuhan boleh memberkati setiap kami Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Masih penuh semangat, shalom. Kita akan menyanyikan satu buah pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Dan lihatlah
Kita mau katakan sekali lagi, kita punya Allah besar, kita punya Raja yang maha besar, kita akan tinggikan dan agungkan namanya. Kita patut bersyukur karena kita punya Raja yang Maha Besar. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau Tuhan selidiki hati kita. Kita mau Tuhan selidiki batin kita. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku,
lebih sungguh kita katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, ku rindu hadiratmu, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kita angkat tangan, kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita katakan, ku agungkan, ku agungkan Yesus lagi. Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa, dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Saya rindu jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Bagi aku muliakan dan ku agungkan. Sekali lagi kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Ku nyanyi, amin Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Hanya Kau yang layak kami muliakan ya Tuhan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
sorga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu. Itulah kerinduan kami pagi hari ini. Biarlah ketika pagi ini kami ada dalam rumah-Mu yang kudus, tubuh kami ada di tempat ini, hati kami pun tertuju kepada Tuhan. Biarlah Engkau menyelidiki, Engkau mengetahui setiap keberadaan kami pagi hari ini. Setiap beban persoalan yang kami bawa datang kepadamu. Kami percaya Tuhan melalui kuasa pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Kami boleh menikmati sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pagi hari ini. Sehingga dalam setiap kehidupan kami, jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir di tempat ini, kami boleh merasakan Tuhan hadir di tempat ini, dan Tuhan memberkati setiap kami yang datang kepadamu. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian, Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupan mereka. Terlebih Tuhan terus pakai hidup mereka untuk lebih hari lebih heran di dalam melayani Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan diri hamba-Mu kepada kuasa pengurapan Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan boleh benar-benar memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan itu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh menikmati sukacita yang Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Nah, pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Tuhan berkuasa atas hidup kita. Di dalam Wahyu, kita buka dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita baca bersama-sama di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 saja kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat ini dituliskan bahwa ketika ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ketika ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Tetapi pagi hari ini, firman Tuhan ditujukan kepada kita sekalian, orang-orang yang hadir pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa untuk membuka pintu berkat. Dia berkuasa untuk menutup juga. Dan ketika dia membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh bertanya kepada Ibu Gembala, berapa orang yang pegang kunci gereja Tante selain Tante? Ada 5? Tidak ada. 4 Tante? 2 aja. Nah, selain Tante ada 2, berarti ada 3 yang pegang kunci gereja ya. Nah, saudara, jadi kecuali Tante nanti ada yang 2 yang bisa membuka pintu gereja. Tetapi pintu kehidupan hanya Yesus yang memegang. Hanya Tuhan yang memegang. Makanya di sini dikatakan Tuhan berkuasa untuk membuka dan dia juga berkuasa untuk menutup. Dan tidak seorang pun yang bisa
melawannya. Tidak seorang pun yang bisa melawan kekuasaan Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sangat bersyukur kita punya Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dia yang memegang kendali hidup kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Karena Dia berkuasa atas hidup kita. Nah, apa sih bukti Dia berkuasa atas hidup kita? Coba saya minta tolong dibacakan, mungkin singer bisa membantu untuk membacakan ayat-ayat ini supaya juga bisa masuk di mic, mungkin bisa. Lukas pasal 4 ayat 40. Dialah Jehovah Rafa. Mungkin kita sudah tahu lah itu Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Tapi biarlah pagi hari ini kita kembali mengingat, kita kembali merenungkan akan kebesaran Tuhan, akan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Lukas. Ya, pasal 4 ayat 40. Lukas 4 ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, di sini bukti bahwa Allah berkuasa atas hidup kita. Dia adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Ayat yang sudah kita baca menceritakan bagaimana pada saat Tuhan Yesus pelayanannya di dalam dunia ini, di sini dikatakan dibawalah kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit dan Dia menyembuhkan mereka. Ya, mungkin pada waktu itu belum ada corona seperti sekarang, saudara ya. Nah, kadang ada orang mengatakan, Yesus sanggup enggak ya menyembuhkan corona ya? Sanggup enggak ya? Sanggup, saudara. Yesus sanggup. Di sini dikatakan bahwa saat itu Dia sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Dan yang luar biasanya, tidak hanya penyakit jasmani yang Dia bisa sembuhkan, tetapi juga penyakit rohani. Yang lalu saya katakan kepada jemaat di Junggu, saat ini banyak orang takut karena adanya virus corona. Apa yang ditakutkan dari virus corona? Orang mengatakan kematian. Karena banyak orang yang terkena virus corona terus mati. Nah, itu yang orang takutkan. Termasuk juga anak Tuhan. Kalau kena corona terus mati bagaimana? Nah, saudara, kita sering lupa bahwa ada virus rohani yang sangat lebih parah daripada virus corona. Karena kalau virus corona hanya yang mati jasmani saja, tetapi kalau virus rohani mematikan rohani kita. Dan satu-satunya yang dapat menyembuhkan virus rohani adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi kuasa Yesus yang dinyatakan pada saat itu kepada orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit, kuasanya juga tetap sama sampai hari ini. Selanjutnya, Jehovah Jireh. Matius 6 ayat 33. Minta tolong dibacakan. Ayat yang sudah sering kita baca dan mungkin kita sudah hafal dengan ayat ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, saudara, Jehovah Jireh, Allah yang artinya apa? Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan, Allah yang memberkati, Dia adalah Jehovah Jireh. Tetapi ada syaratnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang lalu Pak Mik sampaikan, kalau cuma kepingin kaya, enggak usah jadi orang Kristen. Karena orang di luar Kristen yang lebih kaya dari kita lebih banyak. Tetapi itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Ya, jangan mengukur kekayaan secara materi sebagai ukuran iman. Oh, orang itu sering datang kepada Tuhan, makanya duit akeh, berkatnya akeh. Enggak, saudara. Berkat Tuhan tidak hanya secara materi, tapi berkat Tuhan juga boleh kita nikmati pagi hari ini. Kita menikmati nafas hidup, kita diberikan kesehatan, kita diberikan bisa melihat matahari, itu juga berkat Tuhan. Dia sediakan untuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dan juga
Jehovah Jireh ini juga mencukupi segala kebutuhan rohani kita. Makanya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selanjutnya, Yesaya 43 ayat yang ke-11. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Amin. Nah, Jehovah Nisi, artinya Allah juru selamat. Allah juru selamatku, Allah sumber kemenanganku, Jehovah Nisi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan tidak ada Allah lain, tidak ada di luar Kristus yang menjadi juru selamat manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dituliskan juga dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, tidak ada nama lain di atas bumi ini yang olehnya kita diselamatkan, hanya nama Yesus. Nah, itulah luar biasanya Jehovah Nisi itu dalam kehidupan kita. Kita orang-orang yang sudah dipanggil, kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Dan dia berkuasa atas kehidupan manusia. Dia berkuasa untuk membuka, dia juga berkuasa untuk menutup. Nah, saudara, kita kalau saat ini kita boleh menikmati keselamatan yang Tuhan berikan, itu juga anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Jehovah Shalom. Apa saudara? Raja damai, sang damai itu, Jehovah Shalom. Dan itu saat ini menjadi kebutuhan dari setiap manusia. Jehovah Shalom, setiap orang membutuhkan damai sejahtera itu dalam kehidupannya. Coba dibacakan dulu Roma 15 ayat 33. Roma 15 ayat 33. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Allah sumber damai sejahtera. Dia adalah Jehovah Shalom. Dia adalah sumber damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Makanya sungguh sangat lucu dan mengherankan kalau sampai orang yang mengaku dirinya percaya Kristus kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Kristus sendiri adalah sang sumber damai sejahtera. Loh, kita punya sumbernya loh. Kenapa sampai kehabisan? Kenapa sampai kehilangan? Karena saking dekatnya kita sama sang sumber kan? Karena kita tidak menghargai bahwa damai sejahtera itu menjadi kebutuhan utama di dalam jiwa manusia. Kalau saat ini banyak terjadi orang-orang yang putus asa, mungkin karena mereka kena PHK, atau mungkin karena ada yang mengatakan daripada aku kena corona terus dikarantina dan lain sebagainya, mending aku bunuh diri. Banyak sekali saat ini berita-berita orang yang bunuh diri. Saudara, bukan hal yang baru lagi. Kalau ada orang yang bunuh diri alias biasa. Orang bunuh diri paling stres, paling putus asa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, justru kita harus hadir di tengah-tengah mereka untuk membawa damai Kristus itu bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya orang mengatakan, kalau di tempat kami enak ya jadi orang Kristen ya Bu Novi. Ya puji Tuhan, saya bilang. Karena apa? Kata mereka, tiap hari nyanyi, mau duit-duit, mau gak duit nyanyi ya gitu saudara. Ya, karena apa? Damai sejahtera itu ada dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-15 di situ dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Menguasai dalam hatimu. Karena kalau damai sejahtera itu tidak menguasai hati kita, tidak memerintah dalam hati kita, yang ada adalah kekecewaan, yang ada adalah keputusasaan, yang ada adalah terus tersulut emosi dan emosi. Tetapi ketika damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita, menguasai hati kita, setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan bisa menghadapinya dengan hati yang tenang. Tidak dengan emosi,
tidak dengan marah-marah, tidak dengan putus asa dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dari keempatnya tadi, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, dan Jehovah Shalom, Dia berikan fasilitas itu untuk kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, makanya Dia berkuasa atas hidup kita. Kapan kita memerlukan Jehovah Nisi? Kapan kita memerlukan Jehovah Rafa? Kapan kita memerlukan Jehovah Jireh? Dia selalu ada untuk kita. Dia berkuasa untuk memberikan apa yang saat ini menjadi kebutuhan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, suatu saat saya mengunjungi orang sakit gitu ya, ada tetangga yang sakit. Terus tetangga ini sudah agak sepuh gitu ya, sudah sering sakit-sakit. Nah, dia berkata begini, percumalah aku sembuh, dalam bahasa Jawa ya, percuma aku sembuh. Toh kalau aku sembuh juga, pertama sudah tua, kedua juga wis gak iso seneng-seneng kayak biyen maneh, gitu saudara. Terus saya tanya, loh Mbah, maksudnya gak iso seneng-seneng gimana? Ya gak iso ngelencer-ngelencer ngono lho Nduk, katanya ada sudah tua pengen ngelencer-ngelencer saudara. Terus nek ngelencer-ngelencer gitu seneng? Ya seneng tapi mek diluk tok. Saudara, karena apa? Dia hanya merasakan kesenangan itu sementara saja. Setelah itu ya sudah. Tetapi damai sejahtera Kristus, ya. Kita sudah disembuhkan jasmani dan rohani kita. Damai sejahtera itu menyertai kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ketika tadi yang kita baca di kitab Wahyu tadi, jemaat Philadelphia juga bukan jemaat yang super, bukan jemaat yang serba bisa. Tetapi di ayat ke-8 di situ dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, ini kuncinya saudara. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang membuat Tuhan mau berbelas kasihan kepada jemaat Philadelphia, yang Tuhan mau membuka pintu untuk jemaat Philadelphia adalah karena mereka menuruti firman Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Percuma kita tahu dia Jehovah Rafa, dia Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom dan sebagainya. Kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan mereka, itu akan menjadi hal yang sia-sia, hanya sekedar kita dengar, sekedar lewat. Makanya tadi pujian terakhir kita naikkan, Tuhan selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi? Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bisa membohongi orang-orang di sekitar kita, tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Dia berkuasa atas setiap kehidupan kita. Sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia Allah yang Maha Tahu. Nah, saudara, terus apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita bisa menikmati kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita? Mungkin yang ada gambarnya di sini dia senyum-senyum, saudara. Ya, di situ poin yang pertama saya tuliskan tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Coba kalau dulu mereka tidak bergaya seperti ini, sekarang tidak bisa, saudara, karena dilarang sama corona. Ya, jangankan mau bergandeng tangan dan berjingkrak-jingkrak begitu. Mepet aja enggak boleh ya. Jadi sekarang ada cara pakai masker. Makanya mereka dulu pergunakan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu ini saudara. Ya, saya minta tolong dibacakan 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Ya. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau,
dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Kapan waktu perkenanan Tuhan? Besok? Hari ini. Ya. Orang mengatakan belum tentu besok itu menjadi milik kita. Makanya Tuhan katakan juga hari ini. Fokuslah kepada hari ini. Kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati anugerah Tuhan berupa kehidupan ini, jangan pernah menyia-nyiakan. Jangan pernah menunda-nunda. Alas besok aja, alas nanti aja dan lain sebagainya. Nah, saudara, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu dan hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saat ini saatnya Tuhan membuka pintu pertobatan bagi kita. Mungkin kita berpikir, aku kan sudah bertobat, orang aku sudah jadi Kristen puluhan tahun. Saudara, pertobatan tidak hanya terjadi sekali. Tetapi firman Tuhan katakan dibaharui dari hari ke hari. Untuk apa? Supaya kita menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk bertemu Sang Pencipta dengan kondisi yang sempurna rohaninya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi waktu ini kalau Tuhan masih berkenan kepada kita, masih memberikan waktu untuk kita bertobat, jangan pernah menyia-nyiakan. Jangan pernah menganggap enteng. Ya. Jangan semaunya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang orang pagi berbuat dosa, dipikirnya nanti malam kan aku bisa berdoa minta ampun sama Tuhan. Besoknya berbuat dosa lagi dengan dosa yang sama, nanti kan aku bisa minta ampun sama Tuhan. Selesai urusan. Saudara, ingat Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita main-main dengan Tuhan, Tuhan pun juga akan main-main dengan kita. Ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan juga akan sungguh-sungguh dengan kita. Beberapa hari yang lalu, ada seorang jemaat itu cerita sama Pak Mik. Dia bilang, Pak mertua kakakku itu loh, sudah lama sakit tua, dan hari-hari ini sudah kritis, kemudian anaknya sudah dipanggil semua, sudah disuruh datang semua, takutnya kalau tiba-tiba dia meninggal gitu ya saudara. Nah, katanya kemarin itu nafasnya wis hilang Pak, datang lagi, hidup lagi, terus gitu lagi, nafasnya hilang lagi, datang lagi. Nah ketika Pak Mik cerita seperti itu saya bilang ini, mungkin lagi dipakai mainan kali sama malaikatnya, dicabut dikembalikan gitu saudara. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sebagai orang-orang yang percaya Kristus, sebagai orang-orang yang percaya bahwa hidupku ada di dalam kuasa Tuhan, kita tidak akan main-main dengan Tuhan. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau saat ini lagi ngetren di prank gitu ya, saudara saya itu enggak ngerti prank itu apa gitu ya. Dimainin gitu ya, mungkin ya Mas. Ya, mungkin seperti itulah. Dibohongi misalnya pura-pura dimarahi atau dan lain sebagainya. Saudara, mungkin sama teman kita bisa seperti itu. Sedangkan sama orang tua, kalau kita ngeprank orang tua akan bilang kualat konku. Ya kan? Apalagi sama Tuhan. Tuhan jangan diprank saudara. Ya, kita harus sungguh-sungguh pergunakan waktu, pergunakan kesempatan yang masih ada. Supaya kita tidak terlewat dari waktunya Tuhan. Supaya kita masuk di dalam waktunya Tuhan. Ketika Tuhan membuka pintu, kita bisa menikmatinya. Ketika Tuhan menutup pintu itu, ketika Tuhan menutup pintu pertobatan, kita pun sudah siap. Kita sudah dibekali oleh Tuhan karena kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan terus-menerus memperhatikan kehidupan orang lain. Oh, orang itu seperti ini, orang itu gak tahu nang gereja. Oh, orang itu lo suka gini, orang itu suka gitu. Tuhan katakan pagi hari ini, perhatikan hidupmu sendiri. Sudahkah engkau sungguh-sungguh kepada Tuhan? Sudahkah kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan? Sudahkah hidup kita benar-benar ada di dalam kuasa Tuhan? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi di sini dikatakan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dengan kata lain, orang yang suka memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitarnya, ya sibuk dengan kehidupan orang-orang di sekitarnya, Tuhan katakan seperti orang bebal, tidak seperti orang arif. Nah, kita dituntut untuk hidup seperti orang yang bijaksana. Ya, kalau kita ingat bagaimana peristiwa atau yang terjadi 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana, dia mempergunakan setiap waktu dan kesempatan untuk pelitanya tetap menyala. Beda dengan 5 gadis yang bodoh, hidup semaunya sendiri. Ribut, sibuk dengan urusannya sendiri. Alas, gampanglah. Akhirnya ketika kesempatan itu ditutup oleh Tuhan, ketika pintu pertobatan ditutup oleh Tuhan, semua yang adanya penyesalan kekal. Kalau penyesalan sehari 2 hari tidak masalah, saudara. Tapi kalau penyesalan kekal, tidak akan pernah ada habisnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang mengatakan penyesalan itu adanya di belakang apa di depan, saudara? Di belakang. Kalau di depan itu apa, saudara? Apa? Oh iya, benar, kalau di depan pendaftaran tadi kan kita datang kan, kita daftar gitu yang di depan gitu ya. Nah, tapi jangan sampai nanti sudah sampai masuk di ibadah, aduh getun aku, aduh nyesel aku tadi datang ke sini tahu gitu enggak datang. Oh ya khotbah Bu Novi yang datang sedikit, aduh nyesel aku. Nah, saudara, jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Hiduplah seperti orang arif dan pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang tetangga saya itu selalu bilang gini, kalau misalnya hari ini ada dari gitu ya, pas siang itu mungkin ya, dia selalu bilang gini, saya ketemu dinaiki. Nanti kalau sebentar, saya ketemu mana? Saya ketemu mana? Itu selalu dia ucapkan seperti itu. Terus saya tanya, kenapa kok selalu ngomong seperti itu? Ya berarti kan sama sing kuasa masih dikasih kesempatan hidup. Nah, saudara, kalau orang lain aja bisa menghargai waktunya sedemikian rupa, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Kita punya Jehovah Rafa, kita punya Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Atau kita mau santai-santai saja, sehingga akhirnya Tuhan menutup pintu pertobatan bagi kita. Nah, saudara, di situ di ayat 14 dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan lagi kita tidur rohani, sudah bukan waktunya lagi. Waktunya kita dibangunkan rohani kita, waktunya kita semangat, waktunya kita setia, waktunya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Dia berkuasa atas setiap hidup kita. Jangan pernah takut dan jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Saya senang lihat ini, saudara. Ya, mungkin yang ada, yang fotonya ada di situ, dia senang gitu ya. Nah, saudara, poin selanjutnya yaitu selalu bersyukur. Ini adalah sebagian dari tim ibadah online. Ya, saya tidak pernah lihat mereka ini merengut gitu, saudara. Selama saya melayani firman Tuhan dalam ibadah online sampai hari ini, kan hari ini masih ibadah online ya, kalau sore ya.
Ya masih pada online, mereka itu dengan semangat, dengan selalu bersyukur. Kalau dulu waktu masih belum dibuka ibadah di gereja, ketika saya datang, enggak pernah mereka tuh diem gitu, enggak pernah, saudara. Begitu saya masuk, sore tante, selamat malam tante. Gitu. Ya iya malam, salam, saya bilang gitu. Nah itulah mereka selalu bersyukur. Kita juga bersyukur kepada Tuhan ada mereka-mereka ini. Ya, sebagian enggak ada, saya lihat fotonya. Sebenarnya masih banyak timnya ini ya Mbak Dian ya. Iya timnya masih banyak saudara. Nah jadi ketika kita menikmati anugerah Tuhan, ketika kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka yang ada adalah selalu bersyukur. Mungkin kita berpikir, aku pernah sakit, aku sedang mengalami persoalan. Tetapi ketika kita mengingat lagi bahwa aku punya Tuhan yang berkuasa atas hidupku, aku punya Tuhan yang sanggup membuka pintu berkatku hari ini, maka yang ada adalah ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Kenapa harus mengucap syukur? Tadi ayat yang sudah kita baca dikatakan kehendak Allah. Ya, bagaimana kita bisa menikmati kuasa Tuhan hidup menurut firman Tuhan. Seperti jemaat Philadelphia, Tuhan membuka pintu berkat bagi jemaat Philadelphia. Kenapa? Karena mereka hidup menurut firman Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pagi hari ini, mungkin kita menghadapi persoalan yang berat, mungkin kita menghadapi sakit, penyakit di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan ucapan syukur itu, membuka pintu berkat Tuhan, untuk Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi alasan kita untuk tidak bersyukur? Sebenarnya tidak ada. Tetapi kita sendiri yang membuat alasan untuk terus menggerutu, terus mengomel ketika menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang kurang menyenangkan bagi kita. Ya, seringkali kurang menyenangkan bagi kita. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan izinkan terjadi ke depannya dalam hidup kita. Kita baru tahu rencana Tuhan setelah kita melewati badai kehidupan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang menjadi kekuatan ketika kita menghadapi badai kehidupan itu adalah kasih Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selanjutnya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, saya tidak tuliskan di situ. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-13. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Filipi 4 ayat yang ke-13 mulai. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah saudara, apalagi alasan kita untuk tidak bersyukur? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan tidak hanya memperhatikan hidup kita. Dia berkuasa atas setiap kehidupan kita. Sekecil apapun persoalan yang kita hadapi atau sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Biarlah pagi hari ini kita bisa menikmati kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita dan kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan dan juga kita boleh senantiasa mengucap syukur atas setiap karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Penolong yang selalu setia.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita berdiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang sedang kita hadapi, yakinlah Allah berkuasa atas hidup kita. Allah sanggup membuka pintu berkat-Nya untuk kita. Dia yang adalah Jehovah Rafa, Dia yang adalah Jehovah Jireh, Dia yang adalah Jehovah Nisi, dan Dia adalah Jehovah Shalom. Itu cukup untuk kita. Dan saat ini Dia sedang membuka tangannya untuk menerima kita. Apapun yang menjadi kondisi hidup kita pagi hari ini, yakinlah kita punya penolong yang luar biasa, dan Dia tidak pernah gagal dalam menolong hidup kita. Jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan. Jangan pernah menunda-nunda lagi untuk kita datang kepada-Nya, untuk kita percaya bahwa Dia berkuasa atas hidup kita, dan syukuri setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian ini lagi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Saya minta Bapak Hengki untuk maju ke depan, pimpin dalam doa. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita akan berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, kalau kami sudah menerima sebagian firman Allah yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan telah menyatakan
apabila Tuhan telah membuka berkat bagi umat-umat-Mu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya, ya Allahku, ya Tuhanku. Kami yakini, kami amini, karena Tuhan akan melihat setiap pribadi kami masing-masing. Tuhan akan melihat apakah benar-benar kami berkenan di hadirat Tuhan. Apakah benar-benar kami menjadi pelaku firman, sehingga Tuhan akan membuka berkat bagi setiap umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Dan Tuhan pulalah yang meneguhkan iman kami, karena kepercayaan kami dan keyakinan kami kepadaku. Apakah kami benar-benar berkenan kepada Tuhan? Apakah betul-betul pada saat ini, hari ini, kami berkenan kepada Tuhan? Tidak menunggu hari besok lusa, tetapi pada saat ini pula melalui firman-Mu, Engkau telah membuka mata hati rohani kami masing-masing, ya Allahku. Mari Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, pakai setiap pribadi umat-umat-Mu yang sudah Tuhan pilih, yang benar-benar berkenan di hadirat Tuhan. Dengan pilihan-pilihan-Mu itulah benar-benar Tuhan kuatkan. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan merasa kekhawatiran lagi di dalam perjalanan hidup kami. Karena Tuhan akan menuntun, melindungi, memberkati, dan memberikan yang terbaik bagi umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kalaupun saat ini kami mengalami kesulitan, kami mempunyai hambatan di dalam hidup kami. Tetapi kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah di atas segala-galanya yang sudah membuka berkat bagi kami. Kami amini Tuhan, kami akan menerima semuanya itu apabila kami berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui Ibu Novi. Pakai Ibu Novi lebih hari, lebih heran. Terlebih-lebih di dalam setiap menguraikan arti daripada firman Allah. Sehingga betul-betul kami dapat mengerti apa maksud tujuan firman Allah. Nyatakan kuasa-Mu berkati di dalam kehidupan rumah tangga Ibu Novi dengan bapak serta anak-anaknya. Berikan hidup damai sejahtera dengan suasana sukacita yang Tuhan berikan. Kesehatan dan panjang umur. Sehingga pelayanan-pelayanan beliau berdua dapat dengan berjalan lancar tanpa ada hambatan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Semuanya kami meteraikan hanya di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu merasa diberkati pada pagi hari ini, yakin kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Bapak Ibu izinkan saya untuk belajar menyanyikan sebuah lagu Tuhan Jawab Doaku. Bisa melihat di teksnya Bapak Ibu yang bisa, monggo. Sering aku bernyanyi, sering ku memuji Tuhan, sering aku berdoa padamu
sekian lama. Tuhan belum menjawab doaku. Hati hampir kecewa padamu, Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, katakan padaku, masih adakah pelanggaran yang aku lakukan? Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Bukalah hati-Mu, Tuhan. Ku rindu padamu, Tuhan. Jawablah doaku, oh Tuhan. Damailah hatiku. Sudah sekian lama Tuhan belum menjawab doaku. Hati hampir kecewa padamu, oh Tuhan, tolonglah, katakan padaku, masih adakah pelanggaran yang aku lakukan? Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Bukalah hati-Mu, Tuhan. Ku rindu padamu, Tuhan. Jawablah doaku, oh Tuhan. Damailah hatiku, oh Tuhan. Bukalah hati-Mu, Tuhan. Ku rindu padamu, Tuhan. Jawablah doaku, oh Tuhan. Damailah hatiku, oh Tuhan. Damailah hatiku. Haleluya. Bagi Bapak Ibu, jangan kecewa kalau doa-doa Bapak Ibu belum dijawab. Hampir kecewa, jangan. Tetap berharap kepada Tuhan. Karena kami yakin Tuhan akan menjawab doa-doa permohonan ibu, bapak semuanya. Mari kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Di mana firman Allah, kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, untuk minggu depan kita akan berbakti kembali sebagaimana biasa jam 7 pagi. Dan minggu depan ada tamu. Harap Bapak Ibu bisa hadir
syukur bisa memenuhi tempat-tempat yang ada di dalam rumah ibadah ini. Begitu pula kotak-kotak persembahan sudah disediakan, Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak-kotak persembahan. Kami mengucapkan terima kasih bagi yang bisa memberikan persembahan atau yang belum, kami juga mengucapkan terima kasih. Dengan hormat, mari kita berdiri bersama-sama, nanti kita keluar diurut satu persatu dan kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Doa penutup kami serahkan kepada Bapak Pendeta Mikael. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kiranya Engkau melawat setiap kami yang hadir. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami dan kami rindu supaya apa yang terjadi di jemaat Philadelphia itu terjadi juga bagi jemaat Abdiel di Batu ini. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan buka setiap pintu berkat. Berkat kesembuhan bagi yang sakit. Berkat kelepasan bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan pergumulan. Kemenangan. Amin. Biarlah setiap janji firman-Mu kami boleh menikmati Sang Jehovah Rafa. Amin. Kami boleh menikmati Sang Jehovah Jireh. Amin. Kami boleh menikmati Sang Jehovah Nisi. Amin. Dan kami juga bisa menikmati Sang Jehovah Shalom. Amin. Terima kasih. Dalam hidup kami. Benar. Apapun situasi yang sedang terjadi, kami percaya hanya Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Amin. Terima kasih. Engkau bertanggung jawab atas kami. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Satu hal dan satu perkara yang ingin ada dalam hidup kami seperti jemaat Philadelphia. Terima kasih. Hidup menuruti firman-Mu. Tolong Tuhan mampukan kami supaya setiap pribadi mampu seperti jemaat di Philadelphia hidup menuruti firman Tuhan. Benar Tuhan. Tolonglah kami Bapa. Benar. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani. Haleluya.
baik pemimpin pujian, singer, tim musik, pengkhotbah, penerima tamu, bahkan persembahan pujian dari Pak Hengki. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Biarlah kiranya Engkau melawat setiap kami, memberkatinya. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan, setiap usaha pekerjaannya diberkati Tuhan, setiap pelayanannya diberkati Tuhan. Dalam pendidikan mereka anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gerejamu untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Lindungi kami, ya Bapa, hindarkan kami dari virus corona, supaya kami tetap kuat sehat dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Saudara pulanglah, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan memberkati.